Ketika Tanya Nicole Catch duduk di bangku SD, dia terpaksa harus merasakan betapa pahitnya perceraian kedua orang tuanya. Pengalaman buruk itu melukai batin Tanya yang masih belia. Dia merasa tersakiti dan kecewa melihat perilaku ayah dan ibunya yang egois. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa yang terbaik bagi Tanya saat itu adalah berada di bawah pengasuhan ayahnya. Tetapi sayangnya keputusan pengadilan itu tidak sepenuhnya tepat. Tanya tidak memiliki hubungan yang baik dengan ayahnya. Keadaan semakin memburuk ketika ayahnya mengajak kekasih barunya untuk tinggal bersama mereka. Wanita asing itu tidak rukun dengan Tanya. Hati Tanya dipenuhi dengan kekecewaan kepada ayahnya. Tanya merasa tidak dibela di hadapan wanita itu, dan sejak saat itu dia merasa kehilangan sosok ayah. Dia melampiaskan semua perasaan sakit hati dengan cara memberontak. Bolos sekolah dan tidak mengikuti pelajaran di kelas sudah menjadi kebiasaan Tanya. Bahkan beberapa kali Tanya sempat mencoba melarikan diri meski akhirnya kembali pulang ke rumah. Tentu saja, perilaku buruk Tanya tidak dapat mengobati luka batin ataupun mengisi sosok ayah yang hilang dari hidupnya. Hingga suatu hari, Tanya mengenal Thomas House. Thomas House adalah seorang satpam di sekolah Tanya. Pria itu berusia 37 tahun. Usianya hampir 3 kali lipat dari usia Tanya. Thomas tinggal bersama kedua orang tuanya dan putranya yang sudah hampir remaja. Setiap pagi, tugasnya adalah berdiri di depan pintu gerbang untuk menyambut kedatangan para siswa SD tempatnya bekerja. Thomas tersenyum hangat ke semua orang yang memasuki gedung sekolah, terkadang membantu para murid yang membutuhkan. Rupanya, kehadiran Thomas memberi kehangatan dalam hati Tanya yang memang rindu sosok ayah. Bagaikan seorang ayah yang selalu melindungi dan mengayomi anak-anaknya, seperti itulah sikap Thomas di mata Tanya yang masih belia dan polos. Tetapi pria itu bukanlah seorang pria baik-baik seperti penilaian banyak orang selama ini. Thomas memanfaatkan kepercayaan Tanya untuk kepentingannya sendiri. Dia sengaja memberikan perhatian lebih kepadanya agar gadis itu lebih mudah percaya dan menuruti semua kemauan Thomas. Setiap ada kesempatan, Thomas dan Tanya akan bertemu secara diam-diam di sekolah. Thomas membawakan Tanya hadiah berupa permen dan rokok, sekedar membuat gadis itu merasa dicintai. Hubungan tidak lazim antara Thomas dan Tanya berjalan selama 6 bulan. Hingga suatu hari Thomas melayangkan sebuah kecupan pada kekasih mungilnya. Kejadiannya terjadi di bawah tangga sekolah yang letaknya tersembunyi. Sejak saat itu, Tanya yakin Thomas benar-benar mencintai dirinya. Tanya pun sedikit demi sedikit mulai terbuka tentang permasalahan keluarganya kepada kekasihnya itu, dan bagaimana selama ini dia sering mencoba melarikan diri. Semua informasi itu dipakai Thomas untuk menyusun siasat buruk atas Tanya. Pertama-tama, dia meracuni akal sehat Tanya dengan meyakinkan gadis itu bahwa tidak ada siapapun di dunia ini yang mencintainya selain Thomas. Hingga akhirnya pada tanggal 10 Februari tahun 96, Tanya memutuskan untuk meninggalkan rumah ayahnya dan pergi bersama dengan kekasihnya Thomas. Saat itu Tanya begitu yakin pada janji manis Thomas yang akan membuat hidupnya lebih bahagia. Namun sayang, semua itu hanya tipu muslihat Thomas dan Tanya terperangkap di dalamnya. Tujuannya hanya satu, menjadikan Tanya seperti peliharaannya dan menggunakannya sebagai alat pemuas hasrat. Pelarian Tanya kali ini membuatnya tidak kembali untuk waktu yang sangat panjang. Proses pencarian Tanya mengalami jalan buntu hingga akhirnya terpaksa dihentikan. Namanya masuk dalam daftar orang hilang, tetapi keluarga, teman serta saudara sudah menganggap Tanya Catch meninggal dunia.
Tidak ada seorang pun yang menduga sebenarnya saat dilaporkan menghilang, Tanya sedang berada di rumah Thomas yang berjarak hanya 3 kilometer jauhnya dari rumah ayah Tanya. Sejak pertama kali masuk ke dalam loteng rumah orang tua Thomas, Tanya langsung menyadari bahwa dirinya sudah tertipu rayuan gombal pria itu. Ini adalah penculikan dan Thomas tidak akan pernah membiarkannya pulang lagi ke rumah. Semua orang di dalam rumah itu tidak tahu keberadaan Tanya. Untuk menjaga kerahasiaan, Thomas memerintahkan Tanya menghafalkan bagian-bagian di dalam loteng dan di lantai bawah yang bisa berderit dan menimbulkan bunyi, sehingga dia bisa menghindarinya. Sesekali saat rumah dalam keadaan kosong atau penghuninya sedang tidur, Thomas mengizinkan Tanya turun ke bawah untuk mandi. Tetapi selain dari itu, Tanya harus puas dengan sebuah ember kecil sebagai toiletnya. Thomas memberi Tanya headphone untuk menonton TV atau mendengarkan radio dalam loteng yang terkunci. Dan bila Thomas naik ke loteng, Tanya sudah tahu kewajibannya adalah melayani pria itu. Perayaan Natal dilewatinya tanpa keluarga. Tanya hanya bisa menguping keceriaan keluarga Thomas merayakan akhir tahun dari dalam loteng. Tidak ada kado ataupun hiasan Natal yang meriah untuknya. Di saat-saat seperti itu, Tanya paling merindukan keluarganya. Setelah 4 perayaan Natal berlalu, Tanya akhirnya merasakan kebebasannya. Usia gadis itu sudah beranjak dewasa dan loteng yang sempit tidak lagi bisa menutupi kehadirannya. Maka Thomas memutuskan untuk mengeluarkan Tanya dari sana. Tetapi bukan berarti Tanya bisa terbebas dari Thomas. Rupanya pria itu belum puas memiliki Tanya. Dia kemudian memperkenalkan Tanya kepada keluarganya sebagai kekasihnya yang akan tinggal bersama mereka. Untuk menutupi identitas asli Tanya, Thomas memberikan nama samaran Nikki Diane Ellen. Itulah pertama kalinya keluarga Thomas mengenal dan melihat Tanya tanpa curiga sama sekali. Dan sejak hari itu, Tanya tinggal bersama keluarga Thomas. Meski keberadaannya sudah diketahui keluarga Thomas, tetapi Tanya tetap belum berani untuk melarikan diri dari sana karena terlalu takut pada ancaman Thomas. Thomas mengatakan dia akan menyakiti keluarga Tanya bila Tanya nekat pergi. Tanya tidak punya pilihan lain. Dia terpaksa bersabar dan berusaha menerima nasib buruknya demi keselamatan keluarganya. Situasi itu berjalan selama beberapa tahun, hingga kepercayaan Thomas pun mulai tumbuh. Pada tanggal 21 Maret tahun 2006, hari itu menjadi hari bersejarah bagi Tanya, karena Thomas mengizinkannya pergi ke kedai roti yang terletak tak jauh dari kediaman keluarga Thomas. Kedai roti itu dimiliki oleh pasangan Spariko yang sudah berumur. Tanya berpikir hari itu adalah kesempatan emas yang sudah ditunggunya selama ini. Dia bertekad hari itu akan menjadi hari terakhir berada di dalam rumah Thomas. Sesampai di kedai, Tanya langsung meminta pertolongan pasangan Spariko. Dia menceritakan nasib buruk yang menimpanya selama 10 tahun ke belakang akibat perbuatan Thomas. Tanya memohon kepada suami istri Spariko untuk segera memanggil polisi dan menangkap Thomas House. Awalnya, suami istri Spariko tidak percaya mendengar cerita Tanya yang terlalu sulit untuk dibayangkan. Tanya mengerti, tidak mudah bagi orang lain untuk memahami kisahnya. Dia kemudian mengatakan kepada pasangan Spariko untuk mencari nama aslinya Tanya Ketch dalam daftar orang hilang di website kepolisian. Dan benar saja, nama Tanya Ketch tertulis dalam daftar itu dan disebutkan telah menghilang sejak tahun 96. Thomas House langsung ditangkap pada hari yang sama. Pada awalnya Tanya sangat bahagia bisa berkumpul kembali dengan ayahnya. Namun tak lama setelah itu, hubungan Tanya dan ayahnya memburuk hingga Tanya memutuskan untuk menjauh. Tanya kemudian menikah dan memiliki 2 orang anak tiri serta cucu dari mereka.
Di hadapan pengadilan, Thomas membela diri. Dia mengatakan bahwa alasan sesungguhnya di balik aksinya menyembunyikan Tanya selama 10 tahun adalah untuk menyelamatkan Tanya dari kehancuran akibat perceraian orang tuanya. Setahun setelah ditangkap, pada tahun 2007, Thomas Hus mengaku bersalah atas 3 dakwaan yang dituduhkan padanya. Salah satunya adalah penculikan. Pengadilan menjatuhkan hukuman maksimal atas dakwaan itu selama 15 tahun di balik jeruji besi. Pada bulan Februari tahun 2022 lalu, Thomas Hus sudah dibebaskan setelah selesai menjalankan hukumannya selama 15 tahun. Kabar pembebasan Thomas Hus menjadi mimpi buruk bagi Tanya Ketch yang saat ini sudah berusia 41 tahun. Bagi Tanya, trauma yang disebabkan oleh kejadian buruk itu sulit untuk dipulihkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman 15 tahun yang diterima Thomas sepadan dengan masa depan Tanya yang hilang serta trauma yang dialami Tanya? Itulah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.